Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halaman 9. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, maka adalah itu satu jua. Satu, harus. Maksud harus kada wajib. Nah, kada wajib dan kada mustahil. Terserah maksudnya. Apa? Yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Nah, mungkin di sini adalah makhluk. Makhluk itu hukumnya boleh ada, boleh tiada. Nah, jadi kitanya hukumnya harus, harus. Maka jadi jumlahnya aqaidul iman fi haqqillahi ta'ala 41. Yalah. Jadi ketika kita menyebut Allah, setelah maka wajib, wajib wajib dan sekurang-kurangnya yang ada di pikiran kita jangan kurang dari ini, yaitu 20 sifat Allah yang wajib dan 20 sifat yang mustahil dan satu yang harus. Jangan kurang daripada inilah. Bila kita menyebut Allah, maka keyakinan kita masuk yang 41 ini. 20 daripada itu yang wajib dan 20 yang mustahil dan satu yang harus adanya. Namun kita nih menyambat rumah itu sekurang-kurangnya kita nang ada di dalam pikiran kita itu rumah, dinding, atap, lawang, jendela. Jalan. Terus kurang-kurangnya amun di dalam pikiran kita atap, dinding, mintu aja kada berjendela, kada belawang, itu kada rumah ngarannya. Apa nih toh? Kardus. Ya nah. Nah, kayak itu juga kita ketika kita mengingat Allah Ta'ala jangan kurang dari 41 ini. Sementara nih lah. Bila kurang dari itu, maka kita kada bujur lagi di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Tiba-tiba wajib ialah bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Nah, ini lagi ada. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf ma'i'tiqadkan lagi dengan 9 aqaid ini. Tambah lagi 9 lah. Jadi kena finalnya 50
50. Ya, ketika kita menyambat Allah, maka di kepala kita tuh isinya ada 50 aqaidul iman. Tergantung nih lah. Jadi keimanan orang, kemakrifatan orang, pengenalan seseorang hamba lawan Allah Ta'ala itu macam-macam, kada sama, tergantung keilmuannya. Ya lah. Sama kita juga ya tadi contoh rumah tadi lah. Namun kita orang biasa kan, rumah tuh nangkanya ini bagus benar sudah ya kan. Namun beban profilan sudah kurang bagus nih. Ya dah, kurang bagus. Karena beban arsitek tuh makin biasa benar nih ya kan. Karena lagi bubuan yang biasa mengolah apartemen nang bagus adalah maginnya ini kita ada nama-nama ini ya lah. Nah minta karena banyak banget kurangnya. Nah minta AC-nya ada kurang ya lah. Ibaratnya apa nih untuk keluar masuk udara ada apa tuh? Kan ada nang mehisap udara tuh aja ya kan supaya mengganti itu. Nah itu kan jadi biasa rumah nih. Tapi bagi orang nang kayak kita nih rumah ini sudah bagus. Kayak itu juga orang nang kenal Allah ya lah. Kayak kita, sudah luar biasa ya kan dengan 50 aqaidul iman ini. Tapi bagi bukuan para aulia biasa aja itu kita. Ya. Apalagi bubuhan yang sudah football hostnya makin nyai ya lah. Nah minta jadi sesuai kadar keilmuannya. Nah kayak itu telah. Nah jadi manusia tuh ujar guru Bahari sama aja seberataan guru gitu itu juga aja sih. Makan ya makan juga, minum ya minum juga. Bebini ya bebini juga. Kayak itu juga caranya sama aja. Kalau lain barangnya sini mau kami kayak apa caranya lain kan dah sama aja sini. Makannya menyuap juga sama aja. Ya nah. Yang membedakan apanya? Imannya. Ya nah. Keilmuannya lawan Allah dan ketawakalannya lawan Allah Ta'ala itu membedakan. Secara awak sama ya Allah. Tatap ya nah darah juga sama aja. Yang membedakan adalah isi hatinya tuh nah tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita memandang orang itu dari zahirnya sama aja soalnya aja sama ya Allah. Nang kata sama Tuhan hati. Ini 50 aqaidul iman ini adalah maqam orang biasa sebenarnya. Ini sekurang-kurang itu telah. Sebenarnya kan sifat Allah Ta'ala itu kan ada batasnya nih. Ada kalau dibatasi. Karena sempurna. Sesuatu yang sempurna itu tidak terbatas. Nah, para aulia itu mereka lebih dari ini pengenalannya. Ini pengenalan sekadar dasar kita sebagai orang yang hanya hendak mengenal Allah, cukuplah dengan 50 ini tadi. Itulah yang sudah kita bahas ada 41. Nah, kita masuk nang 9. Bermula wajib i'tiqad bahwa satu dari 9 lah. Mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Kita kembali ke
ke yang ke-41 ini kan 41 Allah Ta'ala itu harus saja menciptakan makhluk, harus saja. Nah itu dilawanakan ulang. Berarti satu lagi adalah lawanannya mustahil wajib menciptakan atau meninggalkan menciptakan makhluk. 42 ya lah. Udahlah. Nah, yang kedua dari 9. Wajib i'tiqad tanazzuhu ta'ala anil a'radi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan yaitu Allah Ta'ala daripada mengambil faedah dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Nah, artinya maha suci Allah Ta'ala itu mengambil manfaat atas makhluk dan atas hukum nang sidin ulah kada mengambil manfaat. Amun kita bula peraturan pasti ada kada manfaatnya untuk kita sendiri. Ya lah, ada. Itu ngarannya ada udang di balik bakwan. Ya lah. Itu jago nang pemerintahan lah. Kedoknya membela rakyat padahal di antara itu ada kepentingan pribadi. Aman Allah Ta'ala kadang kayak itu. Itu jujur aja lah bukan politikus nih tuh. Kedoknya rakyat tapi untuk kepentingan pribadi jujur aja lah. Kalau secara ilmu tauhid jujur aja karena nyalain Tuhan. Jadi kenapa disalahkan jujur aja itu karenanya bukan toh kan Tuhan biar aja situ ini urusannya ini Allah Ta'ala kan. Jadi aman Allah Ta'ala kada mungkin mengambil manfaat dari apa yang diciptakannya atau dari hukum yang diulah oleh Allah Ta'ala. Nomor 3 dari 9. Wajib beriktikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faedah itu. Nah, tadi kan maha suci Allah nih mengambil manfaat. Lawanannya mustahil mengambil manfaat. Nang ke-4 dari 9. Wajib i'tiqad alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah, makhluk itu kada kawa memberi bekas bahasa kita juga bekas tadi atar ya bekas kada bisa memberi bekas ya dah. 5 dari 9 wajib i'tiqad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Nah, lawanannya kan mustahil memberi bekas. Nang ke-6 dari 9 wajib i'tiqad hudusul alam. Ini apa nih? Alami. Ya, artinya bahwa sekalian alam, baharu sekalian alam. Baharu itu maksudnya asalnya kada yaitu ada, itu ngarannya baharu. 7 dari 9 wajib i'tiqad mustahil qadim atau kidam sekalian alam. Lawanannya mustahil alam ini qadim. Artinya kada ada awalnya. Itu mustahil. 8 dari 9 wajib i'tiqad la ta'thira li syai'in minal kainat bi tab'ihi. Artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Tabiat itu kebiasaannya. Nah,
Jadi adat kebiasaan itu kadang memberi bekas juga. Yang kesembilan, wajib i'tiqad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa yang memberi bekas dengan tabiatnya. Nah, mustahil tabiat itu memberi bekas. Intinya semuanya Allah. Nah, 9 berarti 50. Nah, jadi dari situ ya lah. Bila kita nih ada melihat orang pintar ya kan, itu apa yang ada di pikiran kita? Bukan karena inya. Tabiat tadi kebiasaan lah. Kebiasaan itu kadang memberi bekas dan mustahil memberi bekas. Kebiasaannya orang pintar tuh belajar. Nah, berarti karena belajar inya menjadi pintar. Nah, itu ngarannya kan bertauhid lagi. Am orang bertauhid, yalah belajar itu kadang menyebabkan inya pintar. Dan mustahil si belajar itu menyebabkan inya pintar. Nah, menyebabkan inya pintar itu Allah. Mbak kalau belajarlah kita. Nah, terus aja kamu kan. Nah, kita belajar itu bukan itu yang menyebabkan pintar, tapi karena itu ngarannya sebab kita duduk belajar mengaji lalu Allah memberi kepintaran. Nah, itu buktinya belajar itu kada memintarakan. Seberatan kita ini belajar kada? Belajar. Tapi paham seberatan lah. Kada. Berarti belajar itu kada memintarakan. Nah, memintarakan tetap Allah. Siapa-siapa nang diberi paham itu nang pintar. Nang kada paham berarti kada diberi ya lah, bisi tugas nang lain. Tungguli belajarnya. Nah, nang pintar tuh malah bahaya, yang bisa ampih. Habis pahala menuntut ilmunya lah. Nah, jadi jangan bangga-bangga pintar lah. Bisa ampihnya, habis pahala. Maka di antara syahid akhirat yaitu orang yang menuntut ilmu. Kalanya merasa pintar, lalu ampih, gitu-gitu juga ada pengajiannya. Ya. Ampihnya. Nah, lalu kada dapat lagi pahala menuntut ilmu. Pintar, tapi kada kawa cuma ajari orang. Nah, itu kan ngarannya bahaya kepintaran itu ngarannya. Jadi antara orang nang pintar lawan nang kada pintar itu bahaya nang pintar. Kenapa? Yang bisa ampe kana habis pahala belajarnya. Menang kada pintar kan tunggulnya setahun-tahunnya ya kan sampai mati lah mengaji ajanya. Kenapa? Ya kada merasa kada pintar. Bangga nih nang kada pintar nih. Benar, sokong nak pintar ya. Bagus Itu telah tadi dua tadi dan kita contohkan tadi dua tadi lah bahwa tabiat itu kadang memberi bekas dan mustahil tabiat itu memberi bekas. Nah, itu. Jadi dilatih-latih nang 50 tadi lah di otak-atik. Jadi jumlah sekalian aqaid ini 50 aqaid. Maka lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Setelah itu ada berapa huruf tuh? La, alif, lam, ha 5. Alif, lam, alif 10 ya lah 10 dah. Itu lam, ha 14. Nah 14 huruf lah. Muhammad Rasulullah kamu berapa tuh? Karena
Sebab artinya la ilaha, apa arti la ilaha? Yakni la ma'buda bihaqqin. Bahasa Arab ulang, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, kena nang perlu diperdalam, kena bahasa Arab nang ma'bud itu nang perlu dikaji ulang, karena kalau bahasa dasar maknanya itu yang tadi disembah, yalah disembah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yalah la ma'budu bihaqqin nih. Dan lazimnya ma'bud bihaq, bahwa ia mustaghniun an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma'adah. Artinya lazim bagi Tuhan yang disembah itu, ialah Tuhan yang sebenar-benarnya itu, bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 aqaid yang telah tersebut itu. Jadi 50 aqaid itu 50 keyakinan, 50 keyakinan yang ada di hati kita tuh. Nah, simpulnya di la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, sesuatu yang disembah itu pasti kan itu nih. Sesuatu yang disembah nih. Kenapa kita menyembah Allah? Ialah karena Allah itu adalah yang dikehendaki oleh seluruh alam semesta. Berkehendak ada seluruh alam semesta alam Allah Ta'ala. Maksud berkehendak tuh berhajat, perlu kada? Alam semesta ini perlu Allah apa kada? Perlu. Amun kada ada Allah, siapa yang menjaga ya lah. Nah, maka Allah itu pantaslah menjadi sesembahan. Imbah itu Allah Ta'ala itu apakah? Nah, makanya Allah Ta'ala itu sugih, asli sesugih-sugihnya, maka pantaslah menjadi sesembahan. Itu nama maksudnya. Tujuan daripada 50 aqaid tadi, nah 50 tadi nah ya, tujuannya, keringkasannya yaitu 2. Panjang dari kan bisa lah mariso. Nah, itu 50 nih, mulai nang halaman pertama nih sampai halaman inilah. Itu kesimpulannya yaitu 50 aqaidul iman. Nah, 50 aqaid ini disimpulkan lagi menjadi 2. Tujuannya nih, tujuan 50 ini tadi tujuannya hendak memadahkan bahwa Allah Ta'ala itu maha sugih karena kada perlu siapa-siapa, dan hendak memadahkan bahwa Allah Ta'ala itu dibutuhkan, diperluakan, dihajatakan oleh siapa aja. Itu aja intinya. Kesimpulannya tuh, 50 tadi disimpulkan menjadi 2. Tujuannya kita belajar 50 tadi, tujuannya hendak memadahkan Allah Ta'ala itu sugih dan Allah Ta'ala itu dihajatakan oleh nang lain. Paham lah? Tuh. Karena Allah Ta'ala itu memiliki 2 sifat nang ini tadi, iyalah sugih, kada memerlukan siapa-siapa dan diperlukan oleh nang lain, maka Allah Ta'ala itu jadilah ia Tuhan nang
Tuhan nang berhak untuk disembah. Nah, berhak untuk disembah. Sembahan itu bahasa Arabnya ma'bud. Nah, karena kita kaji lebih dalam lagi kalimat ma'bud itu. Nah, di situ karena nang pecahnya lagi, yalah. Nang arang ma'bud itu bukan menyembah saja, yalah. Kalau menyembah kan kita sembahyang itu ya, kalau menyembah itu kan orang sujud, yalah. Itu ngarannya menyembah. Nah, ma'bud di sini adalah karena ada penjabarannya lagi. Sementara itu dulu, ya lah. Kenapa garang kita menyembah Allah? Karena Allah Ta'ala itu sugih dan semuanya berhajat kepada Allah. Makanya kita menjadi hambanya Allah dan kita menyembah Allah. Mana dalilnya Allah Ta'ala itu sugih? Iya, nang 50 tadi. Allah Ta'ala itu wujud kita bakon itu tadi. Itu dalilnya. Dalil yang 2 tadi. Nah, dalil dari sifat wujud, kenapa ikan memandangkan Allah Ta'ala itu wujud? Yaitu di dalam Quran, Allahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Kan itu. Kan ingat non guru aja. Bagus saya ingat. Rancaki ya. Gimit-gimit. Ya, bisa aja Allah Ta'ala tuh nah mengamalkan hidayah tuh nyaman aja. Ya nah, Syekh Hasyim Asy'ari itu nabari hendak ngaji, ya nah, lawan tuan guru alim benar, padahal sidina alim sudah, itu anak ngaji aja lagi. Kita nang TP alim ini kudu ngaji ya Pak. Lalu sidin tulak, nah sampai di tempat perguruan tadi sudah menuju hari, ya lah. Karena sidin sudah hendak ngaji, kada boleh sidin, ya lah. Jadi di situ sidin bahatam Quran sampai 41 kali. Nah, tuntung, ya kan? Guring sidin ya kan? Tamimpi. Nah, lalu ujar ulama nang tadi wali ya kan? Aku tahu niat ikam kesini hendak mengaji. Nah, dan niat ikam sudah lulus. Sudah kabul niat anak ngaji. Iya, nah hafal 3 buah kitab tadi lah. Nah, entah. Jadi orang mengaji itu, ya dah, pahamnya itu datang itu terserah Allah, ya kan? Pahamnya kena bahwa ini kan terserah aja. Nah, penting mengaji dulu. Nah, insya Allah karena diberi paham. Alhamdulillah. Kenapa kita mengaji sifat 20? Karena hendak memadahkan Allah Ta'ala tuh 62 tadi kesimpulannya lah. Karena bila orang nih memiliki 2 sifat nenek, maka orangnya adalah Tuhan. Inya kata perlu siapa-siapa, dan ini diperlukan oleh orang lain, orang itu Tuhan berarti. Fir'aun ngaku Tuhan, memang ini diperlukan orang banyak. Tapi apakah inya kada perlu orang lain? Perlu. Buktinya inya perlu makan. Siapa nama masak akan? Nah, berarti layak Tuhan. Jadi dengan 2 ini ya kan, terjagalah iman kita tentang ketuhanan. Itu tak. Ada nama Nuhan akan apa lagi ibaratnya? Pohon. Bila ke situ ketulahan, bila berhajat kaumul. Nya kebanyakannya itulah nang dihajatakan orang tuh nah. Itu nang bisa menyebabkan dianggap Tuhan. Tapi untuk nang apakah inya perlu orang lain, biasanya di situ nang putusnya. Kayak Nabi Isa nah, contoh. Yalah, menghidupkan orang mati, mengabulkan macam-macam ya kan. Tapi apakah Nabi Isa perlu orang lain? Perlu. Di antara perlu yaitu perlu tempat untuk beranak, diberanakkan mamanya, perlu tempat untuk guring. Nah, itu keperluan katanya. Berarti bukan Tuhan. Nah, jadi 2 ini adalah untuk menjaga keimanan kita tentang Tuhan. Jadi prinsip ketuhanan itu 2 ini.
Iyalah. Kaya artinya kada perlu siapa-siapa dan diperluakan, dihajatakan orang lain. Dua inilah yang menyebabkan sesuatu itu bisa dijadikan Tuhan dan kita ibadahi, kita sembah, kita patuhi. Nah, itu. Kalau dua ini kada tercukupi, berarti kada kawa dijadikan Tuhan. Maka terbahagilah 50 aqaid ini dengan dua bagian. Nah, terdahulu aku memandangkan lah ada sekali. Bermula 28 aqaid lazim masuknya pada istighnaihi ta'ala an kulli ma siwa. Dan 22 aqaid lazim masuknya pada iftiqaru kulli ma adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan 25 aqaid, maka bersama-sama lawanannya yang tiada tertulis di sini menjadi sekalian itu 50 aqaid. Maka sekaliannya itu ada di dalam makna la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Nah ini tadi, 62 tadi. Itu kan kalimat ini dibagi dua kalau nih. Ya ada. Kalau ada strip kalau. Nah, itu dua untuk kesimpulannya. La mustaghniyan an kulli ma siwa. Iyalah. Nah. Mustaghniyan itu kaya. Muftaqiran ilaihi kullu ma ada. Seluruhnya berhajat kepada Allah. Nah, itu. Wallahu a'lam.